Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok satu ingin memulai dari kelompok kita untuk presentasi kesetimbangan reaksi. Dan inilah anggota kelompok kita, ada saya sendiri, Muhammad Ramadan, ada Araceli, Fitri Arsi, Ilma, dan Jovita. Di sini kita akan membahas 5 poin penting mengenai kesetimbangan reaksi. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah hukum tetapkan kesetimbangan, yang ketiga adalah tipe reaksi dan jenis reaksi. Yang keempat adalah konsep dan rumusan laju reaksi. Yang terakhir adalah persamaan dan contoh soal reaksi kesetimbangan. Pertama, definisi reaksi kesetimbangan. Jika reaktan dicampurkan, keadaan reaksi pada kedua arah akan sama dan tidak menimbulkan perubahan pada sistem kesetimbangan. Reaksi tersebut akan berlangsung secara terus-menerus hingga dapat disebut reaksi kesetimbangan dinamis. Nah, apabila kita permisalkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaikan kita merebus air panas yang kemudian akan menguap. Namun, apabila kita tutup penutup air panasnya dan kita matikan sumber panasnya, uap tersebut akan kembali lagi menjadi air. Nah, itu bisa disebut reaksi reversible. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini ada hukum tetapan kesetimbangan menurut Gilbert and Wedge, di mana besarnya konstanta kesetimbangan atau Kc sama dengan konsentrasi C dipangkatkan dengan C dikali konsentrasi D dipangkatkan dengan D per konsentrasi A dipangkatkan dengan A dikali konsentrasi B dipangkatkan dengan B. Nah, di sini ada tipe reaksi, dibagi menjadi dua, yaitu reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Reaksi reversibel merupakan suatu reaksi di mana hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat-zat bereaksi. Sebagai contoh, 2NaCl ditambah CaCO3 menghasilkan Na2CO3 ditambah CaCl2. Nah, hasil reaksi ini dapat bereaksi kembali membentuk 2NaCl ditambah CaCO3. Kemudian reaksi irreversibel yaitu suatu reaksi yang hanya terjadi pembentukan zat-zat hasil reaksi dan tidak dapat balik kembali. Sebagai contoh, NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O, di mana reaksi ini tidak dapat balik kembali. Nah, dari kedua reaksi ini, yang disebut sebagai reaksi kesetimbangan merupakan reaksi reversibel, karena reaksinya terjadi secara bolak-balik. Kemudian, jenis reaksi dibagi menjadi dua, yaitu reaksi kesetimbangan homogen dan reaksi kesetimbangan heterogen. Di mana reaksi kesetimbangan homogen ini yaitu kesetimbangan kimia yang komponennya berada dalam satu fasa. Sebagai contoh, di sini ada reaksi dalam fasa gas, yaitu Na2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Di sini reaksinya dapat balik kembali menjadi Na2 ditambah 3H2. Kemudian, untuk reaksi kesetimbangan heterogen, yaitu kesetimbangan kimia yang terjadi dari dua fasa atau lebih. Di mana, sebagai contoh, di sini ada C dengan fase solid ditambah dengan H2O dengan fase gas, menghasilkan CO dengan fase gas ditambah H2 dengan fase gas, di mana reaksi ini dapat balik kembali. Baik, selanjutnya kita coba lihat kembali konsep daripada laju reaksi. Bisa kita lihat di sebelah grafik laju reaksi, di mana kita punya A sebagai reaktan dan B sebagai produk, yang mana kita reaksikan dan akan mengalami perubahan konsentrasi setiap satuan waktu. Di mana bisa kita lihat konsentrasi A sebagai reaktan akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu, dan konsentrasi B sebagai produk akan semakin tinggi seiring dengan berjalannya waktu. Jadi, konsep daripada laju reaksi ini menyatakan laju perubahan konsentrasi zat-zat komponen reaksi ya terhadap setiap satuan waktu, yang mana dirumuskan dengan V sama dengan delta konsentrasi M per T. Yang mana dia menyatakan laju pengurangan konsentrasi reaksi
persatuan waktu, kemudian laju penambahan konsentrasi hasil, yaitu produk, persatuan waktu juga, dan perbandingan laju perubahan masing-masing komponen yang sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini bisa dirumuskan dengan rumusan laju reaksi. Jadi, V atau laju reaksi itu sama dengan K, ketetapan laju reaksi, konsentrasi A, yaitu produk, pangkat M sebagai order reaksi terhadap zat A, dikali dengan konsentrasi B, konsentrasi zat B atau produk, dikali dipangkatkan dengan N, yaitu order reaksi terhadap zat B. Oke, next. Selanjutnya, persamaan reaksi timbangan. Sebagai contoh, suatu reaksi yang dinyatakan dalam persamaan reaksi A menjadi B, KF, dan pada arah sebaliknya B menjadi A, KR. Dengan KF dan KR masing-masing merupakan konstanta laju reaksi ke arah kanan dan ke arah kiri. Dari prinsip stokiometri sederhana, jika A adalah konsentrasi A pada saat T dan B adalah konsentrasi B, dan jika pada saat T sama dengan 0, A0 sama dengan 0, maka B sama dengan A0 kurang A. Laju reaksi ke arah kanan dinyatakan sebagai min dA per dt sama dengan KFA. Dan ke arah kiri dinyatakan sebagai min dA per dt sama dengan min KR A0 kurang A. Tanda negatif dari konstanta laju reaksi ke arah kiri, KR, memberikan makna bahwa perubahan konsentrasi B yang dinyatakan sebagai A0 kurang A berlawanan arah dengan kecepatan perubahan A. Sehingga laju reaksi dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi A adalah min dA per dt sama dengan KF A kurang AR A0 kurang A. Laju reaksi pada saat kesetimbangan adalah sama dengan 0 atau dA per dt sama dengan 0. Sehingga A0 kurang AE per AE sama dengan KF per KR sama dengan K. Dengan AE adalah konsentrasi A pada saat kesetimbangan, didapatkan KR sama dengan KF RE per R0 kurang RE. Dengan mensubstitusikan kepersamaan diperoleh min DR per R per R0 sama dengan R0 per RO kurang RE KF dt. Bentuk terintegrasi dengan kondisi awal A adalah A0, sehingga ln R0 kurang RE per R kurang RE sama dengan R0 per R0 kurang RE KFT. Sehingga jika dibuat plot, ln R0 per RE per R kurang RE diperoleh garis lurus dengan titik sumbu 0 dan slope sama dengan R0 per R0 kurang RE KF. Konstanta laju reaksi ke arah kanan KF dapat diperoleh dari slope yang didapat. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam contoh soal, di mana pada temperatur 430 derajat Celcius, tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi H2 ditambah I2 dalam kondisi setimbang yaitu menjadi 2HI adalah 54,3. Diketahui pada eksperimen dengan temperatur yang sama, konsentrasi awal H2, I2, dan HI berturut-turut adalah 0,00623 molar, 0,00414 molar, dan 0,0224 molar. Nah, hitunglah konsentrasi masing-masing spesi pada keadaan setimbang. Berikut penyelesaian soalnya. Seperti yang diketahui tadi, untuk masing-masing komponen, ini adalah setiap molarnya dan Kc 54,3. Yang ditanyakan yaitu konsentrasi masing-masing saat setimbang. Nah, pertama kita cari dulu untuk mengetahui Kc-nya, di mana produk dibagi reaktan. Nah, di sini karena HI-nya itu memiliki koefisien 2, sehingga dipangkatkan 2. Kita masukkan nilai-nilai untuk molar dari masing-masing komponennya, didapatkan Kc yaitu 19,5, di mana Kc ini lebih kecil dari Kc. Kemudian kita cari reaksinya, mula-mula reaksi dan kesetimbangannya. Nah, kita dapatkan untuk persamaan kesetimbangannya itu untuk H2 0,00623 kurang X. Nah, untuk I2 yaitu 0,00414 kurang X, dan untuk
HI yaitu 0,0224 ditambah 2X. Kita masukkan ke dalam rumus KC di mana HI kuadrat dibagi H2 dikali I2, kita masukkan tadi KC-nya 54,3, kita masukkan masing-masing dari persamaan untuk komponennya, persamaan kesetimbangannya, didapatkan persamaannya itu 50,3 X kuadrat dikurang 0,654 X ditambah 8,98 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, didapatkanlah X1 dan X2, yaitu X1-nya sebesar 0,0114 molar, dan X2 0,00156 molar. Nah, di sini kita tahu X1-nya ini dia lebih besar daripada nilai masing-masing komponen molarnya, sehingga kita menggunakan X2 agar mendapatkan hasil yang tidak minus. Nah, kita masukkan, kita substitusikan nilai X2 ini ke dalam masing-masing persamaan kesetimbangan tadi, didapatkan untuk konsentrasi H2 yaitu sebesar 0,00467 molar, I2 sebesar 0,00258 molar, dan konsentrasi dari HI sendiri yaitu 0,0255 molar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kamu nanya,